Sebelum mulai, kita buka lagi kameranya untuk melihat untuk presentasi kita ya. Monggo, silakan dibuka kameranya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebentar, satu, dua, tiga. Oke. Oke, silakan tutup. Nah, ini tadi melanjutkan dari tadi. Yang ini adalah paling enggak kamu ngerti. Kelanjutan dari mata kuliah tadi adalah sekarang sistem informasi pemerintahnya yang berbasis government ya. Ini tadi ada aplikasinya, keuangan ini hanya keuangan. Ada SIPD, SIPKD, Sakti, Simda, Sikauda, aplikasi perangkat daerah, pengelola aset daerah, dan sebagainya. Nih, sini ada semua. Kita lihat selanjutnya tentang, jadi pengawasan keuangan daerahnya itu akhirnya dari aplikasi itu bisa dilihat. Sebenarnya sangat simpel, tapi nek sing nggak biasa ya ngolu. Ini tadi kita lihat sangat banyak ya. Nah, kita lihat yang bimbingan PPID. Oh, ini pernah belum ya kita lihat. Nah, ini ya. Tadi kita melihat bahwa untuk keuangan saja ada keuangan, ada apa namanya, ada yang namanya aset daerah dan lain sebagainya. PPID itu apa ya? Nah, ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari aplikasi yang bernama macam-macam tadi, si Kauda, si Oppo itu ada pengelolanya. PLID pengelolaan informasi dan dokumentasi. Yang ketiga adalah informasi publik. Informasi yang disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara. Dan penyelenggara atau badan publik lainnya dengan yang ada. Ini susur BPKPAD. Di pelayanan informasi, dokumentasi dan arsip, pengaduan sengketa, pengelolaan website. Jadi seperti si Garuda tadi, SIPD tadi kita lihat ketika ini ya harus ada yang mengawasi. SIPD ini juga ada yang mengawasi, ada yang SIPRI yang ada ini SIPD Kemendagri ini malah yang lengkap. Yang lainnya masih dalam tahap pengembangan. Sebenarnya apa yang bisa kita tarik dari pembelajaran itu adalah bahwa saking banyaknya aplikasi itu sebenarnya juga kurang praktis Mas ya. Nah, kalau kita lihat ini misalnya tadi Plan Negara 2005 loh sudah keluar, Plan Negara 2024 juga ada tahun berapa? 2025. Ada nomor akunnya, ada nomornya sini ya. Sistem informasi pemerintah daerah. SIPD Jawa Barat misalnya. Nah, ini dimodif seperti ini. Video tutorialnya. Nah, SIPKD. Jadi macam-macam jenenge ya. Jadi nanti kalau kamu perlu sebenarnya Agustus itu kan kamu magang ya.
KKN ya. Mungkin ya perlu KKN seperti ini. Penyusunan keuangan daerah karena sangat banyaknya. SIPD, SKPD. Akhirnya kita ke jadi mau ini kan. Akhirnya kita akan ketemu struktur ini. Siapa yang mengelola informasi sak monake? Jadi nanti misalnya ada permohonan dari masyarakat atau apa itu akhirnya bisa diambilkan suatu kebijakan publik atau politis. Nanti kemarin kan kita lihat ada puas tidak puas di sini kan. Di sini kemarin ya semester 4 kemarin yang akhirnya mau ke dinas koperasi itu berarti kalau di dinas kominfo-nya tidak ada berarti sebenarnya kebijakan daerahnya juga belum ada. Jadi makanya kemarin saya harapkan segera segera untuk merubah judul yang kira-kira masuk akal. Misalnya apa yang sekarang sudah terjadi kebijakan dilakukan pemerintah daerah. Semuanya udah stres soalnya ya harus mengejar target. Ini sudah Juli, 6 bulan lagi sudah harus berganti tahun. Kamu mungkin bisa melakukan proses permohonan di sini. Permintaan informasi diterima di meja. Itu juga ada lewat dinas koperasi ya. Syarat PPID mempunyai daftar informasi publik, daftar informasi dokumentasi publik, daftar informasi arsip, daftar informasi publik kan tertulis dan rentang waktu. Tidak tahu, kabupaten atau kota Mojokerto punya nggak PPID itu? Pusat pusat apa namanya? Pusat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Mestinya ada. Daftar informasi publik dikecualikan, memperkuat dengan pertimbangan tertulis, memperkuat dengan konsekuensi dengan konsekuensi utama. Tanggung jawabnya siapa? Nah, pasal ini oleh keputusan gubernur, bupati atau kota, dan pertimbangan pembantu pelaksanaan fasilitas dan bidang. Tidak ada yang mengelola. Mempunyai daftar informasi arsip. Nah, data arsip menjadi informasi publik. Misalnya kemarin ada yang menanyakan tentang kebijakan Koperasi Merah Kudus. Kalau mereka belum punya, ya berarti memang masih dalam tahap penelusuran misalnya. Itu perlu yang lain yang belum yang ada misalnya. Kemarin makanya tak sarankan misalnya tentang apa informasi pengemis, pengemis bukan pengemis, sorry, informasi tentang preman, bagaimana penanganannya. Jelas preman sudah lama di apa diurus, tapi koperasi sudah lama sebenarnya mengerti. Kita informasi publik memilah daftar menjaga slip dan marwah pada publik. Jadi itu tadi kebutuhannya apa itu tadi ada datanya memahami menguasai batas waktu sudah permohonan. Nah, kalau tidak puas ya harus kanu bisa mengajukan keberatan tapi nek daripada mengajukan keberatan kok gak mari-mari ya memang betul harus ganti judul ya kembali. Nah, ini proses pengajuannya kita buka lagi ya. Bagaimana menghadapi keberatan dengan permohonan sesuai Undang-Undang KIP. Tidak boleh masyarakat itu ditolak mentah-mentah ya. Nah, ini buat klarifikasi proses permohonan sengketa ini tidak dapat dilanjutkan dan lain sebagainya. Menyerahkan formulir, menyerahkan dokumennya ini, dokumen kuncinya apa, puas tidak puas ini. Ada 14 hari kerja. Menyerahkan jikonsolusi dan informasi dikecualikan. Mengapa perlu penguatan? Karena menurut
dengan klasifikasi informasi dengan daftar informasi publik. Hasil PPD memberikan status arsip dengan daftar arsip secara administrasi belum ditetapkan. Ini belum ada. Terbuka sesuai dengan data pada DIDP, saya sesuaikan dengan daftar informasi arsip tidak semuanya dapat dipublikasikan atau diberikan pada publik. Memilih dan memilah, menyerahkan data. Mungkin kemarin yang ditolak, mungkin karena informasinya masih sensitif. Karena kabupaten memang masih bingung harus bagaimana tentang data-data tersebut. Nah, ini informasi yang dikecualikan. Nah, ini karena apa? Membuka akses informasi dalam Undang-Undang Terbuka Publik. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Nah, itu perlu ngerti. Pengecualian informasi pada ujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan. Ya, kamu perlu tentang Undang-Undang Informasi Publik. Saya share di WhatsApp ya, berarti kamu ngerti. Ini keterbukaan informasi publik. Semoga menambah wawasanmu. Nah, ini dapat dibuka sesuai Undang-Undang KIP dikecualikan. Kenapa tidak dibuka? Dapat mengganggu proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan KKN intelektual dan membuka menimbulkan persaingan tidak sehat, membahayakan caranya yang dapat dibuka atau tidak. Informasi mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, informasi terhadap merugikan ketahanan ekonomi. Nah, mungkin kemarin tidak boleh diberikan kepada mahasiswa karena dapat merugikan ketahanan ekonomi, dapat membahayakan kekayaan alam, isi masih bersifat pribadi kan mungkin atau belum ada MOU berdasar undang-undang masih masih rahasia. Nah, ini tata cara pengecualian informasi publik. Di sini kelihatan bahwa suatu informasi publik sebagai informasi publik yang dicolekkan dipicu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. Undang-undang pasal 17 Undang-Undang Publik. Jadi makanya harus kamu buka ini. Nah, informasi dikecualikan wajib mengidamkan atau mengabulkan materi informasi. Dapat menjadikan pengecualian sebagai informasi sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap informasi publik. Ada yang dikecualikan. Penghidaman atau pengaburan informasi wajib memberikan alasan. Misalnya nggak pantas lah. Sampai kekayaan negara ngerti luar negeri terutama. Hati-hati. Pejabat publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara informasi yang dimaksud. Pengaturan wajib memperhatikan jangka waktu pelayanan informasi. Ini yang perlu kamu tahu adalah undang-undang tentang informasi publik. Kita buka. Ini undang-undang tentang informasi publik yang harus dijaga. Kamu paling nggak harus ngerti apa yang disebut dengan informasi. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan. Jadi informasi memang harus dijaga dengan baik. Ada informasi publik, ada informasi yang menghasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan negara dan negara atau badan publik yang sesuai dengan undang-undang. Informasi itu keterangan pernyataan dan informasi publik adalah informasi yang disimpan, dikelola ada oleh badan publik, ada badan publik yang mesti informasi publik. Badan publik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif
ya dengan berkaitan dengan pengelolaan negara. Ada namanya Komisi Informasi, ada lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang. Dan nanti kalau ada sengketa informasi publik, ada sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi. Nah, nanti ada mediasi, adjudikasi, siapa yang justifikasi dan mediasi, pejabat publik siapa, pejabat pengelola informasi siapa, ada orang persorangan. Nah, dan pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Permohonan publik, warga negara, dan lain sebagainya. Yang informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Nah, sing ketat itu kak oleh di download. Ada kenapa? Bahaya nanti negara kita. Gak bahaya kan? Dengan bahaya tenan. Undang-undang ini dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Sini mau kan ngerti sini. Ya, undang-undang yang saya share di WS Bos Amu. Ya, termasuk transfer keuangan daerah ini nggak boleh diberitahu ke publik. Tapi hasilnya harus tahu ya, harus tahu publik itu. Repot juga. Akhirnya harus punya satu data pabrik yang sama. Ini yang kemarin mungkin sebelah saya share mungkin. Standar data, metadata, kode referensi, acuan pelaksanaannya, satu data Indonesia, Raporum, validata, verifikator, akhirnya ke sini semua. Ya kan, aturan pati, dapat perencanaan, evaluasi, dan lingkup daerah. Ini ya, gambarannya, roadmap-nya, ada pembina, ada koordinator data, pengguna data, produsen data, dan sebagainya. Memang forum satu data ini, pengarah datanya ini, datanya ini, koordinatornya ini, pembina data tuh. Ini harus satu data. Makanya tadi dengan aplikasi yang beragam itu tidak tahu. Mestinya harus keluarnya satu data. Samuna kayak tadi yang kita buka di aplikasi ini tadi aplikasi keuangan yang Sakmenake itu kita ya bingung juga kalau saya loh ya karena kita memang belum terbiasa menggunakan data yang beragam. Ini tadi satu data. Ini contohnya satu data data. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Bisa. Sebenarnya ya Kak Mutul ya, jam segini saya belum bisa buka galernya.
nggak bisa dibuka ya, nggak. Hmm, pakai VPN lah. Oh, well. Nggak bisa. Ah, kita juga nggak bisa buka apa-apa. Hmm, ternyata nggak bisa dibuka ya. Nggak bisa. Fatal error. Oh, shing. Ini kita kasih contoh apa tadi? Learning yang si SPD ya, kita lihat lagi. Ini Sintianya tadi. Ini tahun 2020. Ya. Contohnya ketika apa namanya informasi keuangannya jadi seperti ini. Pilih modul informasi perencanaan bangun daerah, analisa dan problem bangun daerah. Modul ini ada wali data ya yang kita pelajari tadi di apa namanya di apa satu data. Nah, contohnya tadi satu data Magetan ya. Mungkin Mojokerto ada. Ini kita masuk wali data, data perencanaan pemutakhiran. Hasilnya. Wali data. Ini harus punya. Nah, nggak punya nggak bisa masuk kita. Ini data perencanaan. Nah, ini juga harus satu data dan pemutakhiran. Nah, ini masuk kegiatan jenis Pemda ini rencana keuangan pemerintah daerah tahun 2026. Bidang apa di sini bisa dibuka macam-macam. Tadi ada namanya wali data ya di sini.
ada bidang kita pekerjaan umum, data penataan ruang, pengawasan pemukiman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan bidang sosial, tenaga kerja, bidang pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, sipil. Nah, di sini ada. Ini ada programnya apa semua, asta cita misi bangunan. Jadi kamu harus harus sesuai dengan ini, mengajukan hilirisasi, memperoleh informasi publik, bidang prioritasnya apa, terus bidang prioritasnya apa lagi, tampilkan semua data. Nah, ini nanti baru download. Nah, ini akhirnya. Ini datanya harus sama seperti tadi. Ini ada Excel ini, ada pemutakhiran data yang kita lihat di sini apa? Nah, ini sarana, aktivitas jenis. Ini pembangunan di sini semuanya ada. Makanya harus satu data. Jumlah ruang, kesehatan gedung, paket, jumlahnya, ruangnya berapa. Soalnya kayak nek gawe tadi ya bingung. Provinsi-provinsi semua. Provinsi semua. Melapaku bukti urusan. Ini contohnya ya, nomor versi pemutakhiran 2026. Yang ini kelihatan, ini sampai berapa? 50 kok. 50 ini mungkin sampai 100 bisa. Ngeluh ini. Jadi orang Pemda gak usah. Kalau dulu orang Pemda itu rokok-rokokan, saya gak bisa, tak main kayak bidangnya. Jadi kamu sebagai anak ilmu pemerintahan nggak kalah pusingnya dengan fakultas lain atau jurusan lain. Ini kerjaanmu yang sebenarnya adanya di ya kalau masalah hanya teori aja itu nggak menarik. Kalau dari mata kuliah kita sebenarnya kalau diajarkan ke praktek, aduh, pusing kok nggak nana. Jumlah sekolah yang baru dibangun, ini ada unitnya. Permintaan bidang pendidikan, oh, no. Ini provinsi. Pembangunan ISB ini sekolah baru, pengelolaan pendidikan. Ini ada asrama sekolah yang dibangun. Jadi tematik bangunannya di sini. Wah, kayak ini 100 berapa miliar ini? Triliun mungkin. Ini contohnya yang ini 100. Total data sebanyak 7.000 data. Udah dibangun kabeh. Ini program pendidikan. Tadi mungkin Pak Dian milihnya bidang pendidikannya. Asta Cita, Komnes, komunikasi publik, perikanan SPBE, Sutunting. Nah, ada belajar Sutunting tapi tak tunjukkan kamu tentang bingung apa Sutunting Bang. Reforma agraria, perubahan iklim, kemiskinan ekstrim, ketahanan energi, kemudahan perizinan, kereta api Papua. Kita lihat Papua Arab dikasih kereta api, penak kalau besok. Ini, apa istilah ya? Kereta api Papua, pembinaan dan berdayakan orang SDM orang Papua. Nah, misalnya kereta api Papua, kita lihat isinya apa? Bisa nggak dilihat? Daerah kekhususan Papua Barat, Barat Daya. Kita lihat di sini ada petanya biasanya. Oh, harus saya. Kabupaten kota ini Papua. Oh, 10 menit lagi. Itu ya jadi apa namanya? Harus satu data. Ini nomenklatur kegiatan ada indikator outcome-nya. Oh, apa ya? Outcome-nya kerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan.
Dan jumlah anak usia 5 sampai 17 yang bekerja dibedakan berdasarkan jenis hukum. Kesejahteraan masyarakat ini isinya. Terus ada yang lainnya, kelengkapan, pendidikan, ketenagakerjaan, SDGs, positif range. Nah ini saya perlu dilakukan praktek ya. Tapi nek kok nek bagian mata kuliah wakil menjadi ini. Ada usia harapan hidup, ada tingkat kemiskinan, kontribusi PDRB provinsi, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas. Wow, 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 wow. Nah, ini baru 100, baru 10 mungkin. Nah, ini mungkin tampil dengan sabeh, seperti tadi 100 lah paling enggak. Kita lihat, oh, lu sampai selanjutnya terakhir. Kita lihat terakhir, disebut pelajaran berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah. Lapangan berusaha, penyelesaian materi teknis RT RW, penyusunan materi, oh, tak menakai. Ini harus jadi kesimpulannya, masalah pemerintahan itu sangat banyak ya. Lama tidak ditemukan. Ini baru SIPD. Nah, belum bicara yang lain. Sistem informasi peredaran ini dari ewali data, data pencarian, pemutakhiran masuk. Oh, ini tadi ya. Terus data perencanaan. Oh, milik Pemda, Mojokerto, Kabupaten Mojo, Kota Mojokerto, Kabupaten apa kota ya? Gak iso. Memang Pak Dian bukan orang Pemdanya kok ya. Nah, ini berada, nanti mau informasi keuangan daerah. Tadi informasi pembangunan daerah, ini informasi keuangan daerah. Ada perencanaan anggaran daerah, ada penata usahaan keuangan daerah, dan akuntansi dan pengelolaan daerah. Mungkin kamu hanya berpikir akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, karena pelajaran kita memang tata kelola keuangan daerah. Ternyata yang dikelola dari administrasi keuangan daerah bukan hanya duitnya, dok, tapi perencanaan anggaran, perencanaan, dan penata usahaan keuangan daerah. Jadi ada dua ini yang kadang perlu kita lihat. Kita lihat ya model ini, SIPDRI, microservice, SIPD, ini apa bedanya? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Nggak punya password ya. Ini masuk. Tuh, ini jadi sistem informasi pemerintah daerah. Inilah yang kita lihat tadi gambar ini. Diklik ini gambarnya, no, Aceh, Sumatera, Jawa Timur. Kita Mojokerto, Bondowoso, atau Bojonegoro, nek Mojokerto ngono-ngono iki lah. Bojonegoro mungkin yang katanya banyak minyaknya, ono enggak? Blitar, Kediri, Malang, Masjid, Jember, Solo, Mojokerto, Jombang, Mojokerto sih ono mana? Oh apa? Next dua ya? Magetan, Ngawi ini ada Bojonegoro. Nah ini ada sistem pemerintah daerah Bojonegoro. Nah tadi ada Mojokerto. Sistem informasi keuangan daerah nggak bisa diakses kalau nggak punya password. Hmm. Ini sistem informasi pemerintah daerah. Kita lagi lihat lainnya. Nah, kembali sisa penata usaha daerah. Oh, ini keuangan tadi sudah ada SIPD keuangan daerah. Ini tampilannya. Wilayah Pemdanya tinggal kita pilih Mojokerto, Mojo Tim. Tidak ngerti passwordnya memang. Ini seperti ini. Making impact, adaptif, load digital, making impact. Video tutorial, download. Gak bisa buka. Ya, dasar hukum, video tutorial, manual guide, video tutorial, buka bisa dibuka. Ya, ini yang perlu izinnya dari mana kalau kita mau pemerintah, dari pemerintah pusat atau gimana? Ini yang akuntansinya di sini.
Bisa nggak dilihat? Nggak bisa. Kita lihat informasi pemerintahan daerah lainnya. Nah, selengkapnya. SIP Hub adalah informasi visualisasi integrasi data dari berbagai kementerian atau lembaga. Ada LPPD, laporan jalankan pemerintahan daerah yang disebut LPPD. EPPD, evaluasi penyelenggara daerah, dan SISKE UDES, konsolidasi. Mungkin kalau dosen yang pernah ngajar kamu mesti diomongin SISKE UDES, padahal macam-macam ya. Kalau daerah ada EPPD, LPPD, SIPDAHUP. Kalau kalau daerah toh, ini Kementerian Desa sini. Macam-macam ternyata. Ini ada EPPD, kayak bisa dilihat. Oh ini, laporan pendaerah pemerintahan daerah. Nah, ini wis gambarnya ibu kota Nusantara itu. Nah, kalau kamu nanti sudah menjadi pegawai, jangan berpikiran di Mojokerto tok. Iso kamu dipindah ke anu, ini ibu kota Nusantara ya. Walaupun katanya suwo mana ya, ya harus ke sana. Ini kalau perlu eman pemerintah. Kepala daerah, kabupaten, pemerintah, kepala daerah yang ulang tahun itu tolong aku saya murung raya. Berita ini beritanya. Koordinasi ini pemerintah. Jadi ilmu pemerintahan itu jangan dikatakan ilmu yang lah mau Pemda tok kami. Ternyata Pemda itu nantinya sangat apa ya? Ibaratnya sangat memegang peranan penting. Yang lainnya itu hanya administrasi ya, hanya penambah penambah kegiatan pemerintah apa misalnya komunikasi hanya memberitahukan bagaimana kegiatan pemerintahan. Justru kamulah yang nanti mengambil apa namanya pokoknya kaisarnya lah ibaratnya di film-film Cina itu kamu jadi kaisarnya ngurusi yang paling penting ini yang lainnya tinggal apa sesuai dengan informasi yang ada. Pemerintah harus lebih apa namanya lebih banyak aplikasinya memang yang harus dilakukan karena memang ya yang dilakukan juga banyak. Ini ya berita daftar publikasi kontak logo tahun EPPD 2024 2025 SPPD ini. Wah, sayangnya perlu waktu yang lebih buat kita untuk membuka ini semua. Ini beberapa video panduan berikutnya. Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini adalah tantangan yang akan kamu lakukan ketika kamu berkecimpung di ilmu pemerintahan, di berkecimpung di ilmu administrasi publik, administrasi negara, dan harus punya kemampuan untuk berada di electronic government. Jadi jangan berpikiran di kantor terus ngurusi berkas-berkas gitu. Malah sih bingung itu ngurusi aplikasi. Ada kalau bapak ibu dosenmu kok kelihatan kurang seger itu mungkin dia habis lihat aplikasinya dosen ya. Itu padahal tidak seberapa mas ya, tapi sudah ya kadang pusing, kadang nggak teman-temannya sendiri. Oh jelek. Nah, ini apalagi sistem pemerintahan desa sangat banyak pemerintah daerah. Itu ya. Dari sini ada yang tanyakan sebelum bagian akhiri? Monggo. Jangan lupa disiapkan ya. Mungkin pertemuan ke-10 ya. Ini ke-9, 10. Minggu depan mungkin sudah presentasi atau minggu depannya lagi. Semoga kita bisa di kampus atau kalau memang nggak bisa seperti minggu kemarin ya di sini. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu depan di kampus. Sampai ketemu ya semuanya.